Saya jawab ini, ada yang bertanya, apakah semua pelakor itu mendapatkan karma dari leluhurnya? 85%. 85% seperti itu. Jadi sebenarnya gini, pelakor perebut rumah tangga orang, perebut pasangan orang, itu kan harus kembali ke masuk ke dalam imanmu, ya. Satu, masuk ke dalam imanmu. Dan saya tahu kalau sudah kemasukan leluhur atau kesurupan leluhur, ya, jadi itu susah. Jadi 85% yang saya bilang karma leluhur ini, mereka tidak bisa berpikir secara normal. Seperti halnya Anda yang kehilangan pasangan yang diambil oleh orang ketiga. Anda rasanya kan kayak adem panas ya, tulang remek semua, terus jalan juga rasanya ngesot ya, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Nangisnya tuh bisa sampai gitu kan, sampai rasanya sesek banget dada ya, sampai sakit dadanya rasanya. Nah, yang bisa saya jelaskan adalah dari pengalaman saya pribadi kan ya. Jadi saya memberikan informasi bahwa untuk melihat apakah memang benar ada energi leluhur atau tidak, yang saya bilang 85% ini, Anda harus satu, ketemu kembar jiwanya, gaibnya diri Anda sendiri. Karena leluhur itu berada di belakang gaibnya Anda sendiri. Yang dilihat oleh orang-orang, sekali lagi saya beritahukan, yang dilihat oleh orang-orang, kodam-kodam leluhur itu sebenarnya bukan kodam Anda, ya. Itu kodam yang sedang membalas dendam kepada Anda. Dan kadang-kadang mirror. Jadi kadang-kadang orang lihat saya, ya, kalau orang lihat saya punya kaca. Jadi apa yang Anda lihat itu adalah leluhur Anda sendiri. Kebanyakannya seperti itu. Jadi beberapa orang itu ada kacanya. Jadi kayak dia berusaha ngelihat leluhur saya, yang dia lihat sebenarnya leluhur dia sendiri gitu. Jadi banyak hal yang harus dikupas dari cerita leluhur ini. Tapi yang jelas leluhur berada di belakang kita, di belakang kembar jiwa kita, masuk di dalam siklus kehidupan kita, itu pengulangan siklus. Misalnya Putri Campa, Brawijaya, dan Wandan Sari ya. Putri Campa, Brawijaya, itu kan Putri Campa orang kedua. Ada ratunya anteng wae. Ratunya tuh diem aja. Nah, Putri Campa ini orang kedua. Brawijaya mendatangkan satu lagi tukang pijat atau pegawainya di dalam kehidupan Brawijaya. Yang Campa ini merasa tersingkirkan karena Brawijaya semenjak kedatangan orang baru ini tidak memperhatikan dirinya lagi. Jadi seperti itu, ada kejadian seperti itu yang kalau zaman dahulu jambak-jambakan, sekarang harus pisah, harus memaafkan, jangan maju. Jadi kalau zaman dahulu Putri Campa ini adalah orang ketiga, zaman sekarang ini beberapa itu kebalik posisinya. Jadi si istri adalah si orang ketiganya, bisa begitu. Atau Saraswati, Brahma, dan Gayatri. Gayatri itu datang di dalam kehidupan Brahma menggantikan Saraswati. Saraswati tiba-tiba disingkang, dikeluarkan dari hubungan bersama Brahma yang adalah suaminya, sehingga terjadilah kutuk kepada Brahma dan Gayatri. Semenjak itulah Majapahit menutup akibat kutukan yang harus dicabut. Jadi ada hal-hal, kalau Anda ketibanan energinya Gayatri, energinya Saraswati, ya berarti Anda harus minta maaf kepada orang, di mana Anda menjadi istri yang tersakiti atau Anda menjadi orang ketiga yang mengambil pasangan orang. Paham maksud saya? Ada kutuk yang harus dicabut. Ya, mengerti?
Jadi di sini dibutuhkan kesadaran ketuhanan secara luar biasa. Lebih dari kemarin, waktu Anda beriman sekarang harus tembus langsung cahaya. Kenapa? Karena Anda harus mencabut kutuk, luka hati, dendam yang harus Anda selesaikan di tangan Anda. Ya. Dan untuk istri-istri jangan khawatir, Anda mundur saja. Kalau ada kedatangan orang ketiga, Anda mundur saja. Si suami tidak mungkin, bukan tidak mungkin, beberapa mungkin bercerai, tapi pasti kembali lagi kalau ada energi leluhur ya. Itu setelah mereka sadar, setelah Anda menarik diri, setelah Anda tidak memikirkan, setelah Anda memutus dari perasaan, setelah Anda memutus dari pikiran, Anda tidak kepo, Anda tidak telepati, Anda tidak bermain energi kepada pasangan atau kepada orang ketiganya. Anda terima nasib, ibarat kata gitulah. Berdamai dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda. Saat itulah karmanya yang sana mulai membayar. Karena Anda membayar kesalahan leluhur di masa lalu. Banyak-banyaknya begitu. Anda yang terhubung dengan saya biasanya membayar kesalahan leluhur di masa lalu. Anda harus mundur. Setelah Anda membayar, biar orang ketiganya nanti akan mengulang cerita yang sama di zaman dahulu. Kenapa? Karena kalau sudah tahu ini adalah pengulangan siklus dan masih Anda terjang, sakitnya itu double. Kenapa? Karena sudah tahu tapi hajar terus. Itu beda dengan yang nggak tahu sama sekali. Sakitnya beda. Ya, dihajarnya lebih. Saya udah ngasih tahu nih, terus Anda, enggak, Manik salah. Hajaranmu akan lebih sakit lagi. Kenapa? Pada saat engkau mengetahuinya, otakmu adalah portal dimensinya leluhur. Hatimu adalah portal dimensi leluhur. Itu akan tersambung. Leluhur kan minta keluar, leluhur kan minta dilunasi karmanya. Tapi Anda ignore, pura-pura enggak dengar, sehingga ajarannya double. Sakitnya double. Inilah saatnya Anda memakai ketuhanan yang luar biasa, lebih dari kemarin. Kenapa? Karena kesurupan itu nggak main-main. Kesurupan itu bisa bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena zaman dahulu kan membunuh, zaman dahulu kan mengutuk. Nah, ini akan engkau ulangi lagi. Kebanyakan dari klien saya, mereka tidak bisa memutus dengan orang ketiga. Kenapa? Seperti ada dorongan hati, saya harus menyelesaikan ini, gitu loh. Saya harus menjalani ini. Seperti misalnya contoh Brawijaya yang membuat Putri Campa dan Putri Wandan ini bertengkar kan, sampai Putri Wandan ini dibunuh oleh Putri Campa. Mau ya sehingga Putri Campa dibuang. Itu kan ceritanya. Nah, ini kejadian lagi, itu nanti Brawijayanya yang menyesal kepada si energi Putri Campa yang zaman dahulu disingkirkan, sekarang dia menyingkirkan. Sehingga Brawijaya yang kesurupan-kesurupan Brawijaya ini harus menyelesaikan karmanya kepada energi Putri Campa. Kenapa? Karena zaman dahulu dia dihina, dia dizolimi, ini pembayaran karma. Yang Putri Wandan, Anda sebagai istrinya yang zaman dahulu adalah orang ketiganya, minggir. Selesaikan karma Anda. Biarkan mereka. Kenceng 100% Tuhan. Tutup matamu, tutup kepalamu, tutup hatimu, hanya untuk Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, tempo 5 bulan kalau Anda selesai menyelesaikan karma Anda, gantian yang sana orang ketiga dengan suami Anda itu akan membayar karma. 85% 85% orang ketiga akan ditinggalkan. Kenapa? Karena sudah selesai pembayaran karmanya, sudah lunas, sehingga kebangun, kesadar, kesurupan, leluhur sudah selesai pelunasannya. Sehingga nanti suami Anda akan, loh, kenapa saya berselingkuh? Kenapa? What happened? Pada saat itu Anda sudah menjadi wanita mandiri, Anda menjadi wanita perkasa, Anda menjadi kuat di dalam Tuhan. Begitu ceritanya.